Udah siap, Bu? Siap. Udah ya? Siap. Oke, terima kasih. Kita mulai ya. Selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi, Bu. Gimana kabarnya? Baik. Sehat, Bu. Baik. Iya, syukurlah kalau semuanya dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat ya. Iya, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini ya, di awal kita melakukan atau berdoa dulu ya supaya pembelajaran kita ini nanti bermakna. Ya, dipersilahkan Intan untuk memimpin doa kita. Baik, teman-teman semua, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Selesai. Iya, terima kasih untuk Intan. Selanjutnya kita absen dulu. Absennya sudah saya kirim melalui GCR. Jadi harapan saya semua anak didik kami mengabsen dirinya melalui link yang sudah dikirim melalui GCR tadi ya. Baik, Bu. Iya. Selanjutnya selalu saya ingatkan ya, apalagi sekarang masa pandemi COVID-19, saya selalu mengingatkan kepada kalian semua yang menjaga dan mengikuti protokol kesehatan, yaitu mencuci tangan dengan sabun, jaga jarak, memakai masker jika akan keluar rumah. Jadi itu tetap selalu jadi pegangan supaya kita tetap dalam keadaan sehat. Kira-kira seperti itu ya. Iya, jadi untuk hari ini ya, adapun materi yang akan kita bahas yaitu tentang pemuaian. Jadi pemuaian ini ada kaitannya dengan materi sebelumnya. Saya mau tanya dulu ya kepada kalian, ada nggak yang masih ingat pembelajaran sebelumnya minggu lalu kita belajar tentang apa ya? Ada yang ingat? Ya, coba Mudi. Mengukur suhu, Bu. Iya, benar sekali. Iya, jadi minggu lalu kita sudah bahas tentang suhu ya, tentang suhu. Iya, Bu. Bagaimana apakah alat perasa kita ini merupakan alat yang akurat untuk mengukur suhu, kira-kira seperti itu. Dan sudah kita bahas bahwasanya alat yang paling akurat untuk mengukur suhu itu adalah termometer. Kenapa dikatakan termometer yang akurat? Itu karena ada skalanya, kira-kira seperti itu ya. Jadi itu pembelajaran minggu lalu. Jadi sekarang kita lanjutkan itu tentang pemuaian. Nah, sebelum masuk ke materi pemuaian ini, saya memberikan pretest kepada kalian dan linknya juga sudah ada di GCR. Jadi sekarang saya kasih waktu untuk kalian menyelesaikan pretest. Ini adalah untuk mengukur ya, mengukur seberapa atau apa sih yang ada atau apa yang kalian tahu ya tentang materi pemuaian yang akan kita bahas nanti. Ya, saya kasih waktu 5 menit untuk melakukan atau menyelesaikan pretestnya melalui GCR. Baik, Bu. Iya. Baik, Bu. Saya tunggu ya. Sudah, Bu. Sudah selesai, Bu. Oke. Sudah selesai, Bu. Iya. Nah, setelah selesai pastinya kalian tahu ya berapa skor yang kalian dapatkan, karena dari GCR itu sudah langsung tahu mana yang salah, mana yang benar, kira-kira seperti itu. Jadi sudah paling tidaknya sudah tahu lah ya mengukur kemampuan pribadi masing-masing, kira-kira seperti itu. Iya.
Sekarang kita lanjutkan. Sebelum kita mulai nanti di sini saya akan tayangkan sebuah video. Saya akan menyampaikan terlebih dahulu apa sih tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Yang pertama itu adalah melalui diskusi kelompok dan membaca bahan ajar, peserta didik dapat menganalisis besarnya pemuaian panjang suatu zat dengan benar. Yang kedua, melalui tayangan video, peserta didik dapat menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi pemuaian dengan tepat. Dan yang ketiga, melalui tayangan video dan materi ajar, peserta didik dapat menyimpulkan bagaimana proses pemuaian itu dapat terjadi. Itulah tujuan pembelajaran yang akan kita capai dan itulah harapan kita. Mudah-mudahan dalam pembelajaran hari ini tujuan pembelajaran itu dapat tercapai. Kira-kira seperti itu. Ya, kita mulailah pembelajaran kita. Di sini saya akan tampilkan sebuah video dan kita sama-sama untuk menyaksikannya. Apakah sudah nampak? Belum ada videonya, Bu. Belum juga? Belum, Ibu. Belum, Bu. Sebentar ya. Iya, Bu. Ini sudah? Belum, Bu. Belum, Bu. Yang terlihat ya. Ini juga belum ya? Nih. Belum. Coba lagi aja, Bu. Mungkin jaringannya salah. Ya, jaringannya lelet ini kali. Tuh, ditunggu itu. Udah muat saya. Kok belum bisa, Kak? Belum bisa. Coba videonya dipencet lagi, Bu. Bentar ya. Ini? Sudah terlihat, Bu. Tadi sudah ada, Bu. Ini sudah? Ya. Ini sudah? Iya, sudah, Bu. Bu. Oke. Iya. Tinggal di play aja. Iya, mohon maaf. Jadi agak lama apa-apa, dulu Bu. ya. Nggak apa-apa, Oke. Bu. Itu belum play. Nah, itu udah. Videonya nggak ada suaranya ya, Bu? Volumenya nggak ada, Bu. Volumenya tidak ada. Volumenya. Apa? Oh, ini sudah. Oh ya, sudah yang paling besar. Oh. Kita tunggu sebentar ya, mau tahu ini ya. Kita ulang ya. Ini besar nggak? Bisa? Bisa didengar? Enggak, Bu. Belum, Bu. Enggak juga, Bu. Belum, Bu. Jadi kendor, Bang. Nah, yang lainnya sudah, Bu. Bukan itu jawabannya, tapi ini ya benar. Aku adalah tipe orang yang kepo. Semua orang ini menanyakan hal ini, tapi karena mungkin nggak penting juga ya, nggak jadi ditanya ini.
Tanpa basa-basi, langsung kuambil handphoneku. Tanpa pikir panjang, ku telepon pihak PLN. Jadi deh, chat aja. Jadi bingung mau nulis apa. Assalamualaikum dulu dong, harus sopan dong, ya enggak? Assalamualaikum PLN. Kebanyakan orang menanyakan kenapa jaringan kabel PLN dibuat kendur. Apa alasannya? Sekian lamanya aku menunggu, akhirnya pesanku dibalas juga. Dan ini jawabannya. Hai kak, cewek nih, asik. Listrik dibuat kendur karena pada kondisi yang dingin atau malah kabel akan menyusut. Nice. Jika kabel tidak dibuat kendor, maka kabel bisa putus atau bahkan tiang listrik akan rubuh. Rubuh cakep. Demikian yang dapat kami sampaikan. Jika ada hal lain yang dapat kami bantu, silakan menghubungi kami. Asik. Terima kasih. Hari. Kamu udah pernah tahu kan jawabannya kenapa kabel listrik PLN dibuat kendor atau melengkung ke bawah? Padahal kan kalau dibuat lurus akan terlihat lebih bagus dan lebih rapi, ya enggak? Nih, kalau belum paham bakal aku jelasin secara terperinci. Jadi, zat-zat yang ada di alam ini memiliki kecenderungan untuk memuai ketika suhunya panas dan menyusut ketika suhunya dingin. Pada malam hari, matahari menyinari permukaan bumi sehingga suhu di siang hari menjadi panas. Sebaliknya, pada malam hari, matahari tidak menyinari permukaan bumi sehingga suhu di malam hari menjadi dingin. Gitu guys. Kalau yang masih bingung apa itu memuai, bahasanya apa ya? Molor. Apa itu molor? Panjang. Mungker. Pendek maksudnya guys. Lantas apa akibatnya terhadap kabel listrik? Nah, jika kabel listrik dipasang terlalu ketat, maka kabel tersebut akan menyusut sedikit pendek ketika cuaca di malam hari yang dingin. Nah, ini bisa mengakibatkan kabel putus atau tiang roboh seperti apa yang dikatakan pihak PLN tadi guys. Itulah sebabnya kabel listrik dipasang kendor. Gimana? Jelas? Jelas? Wuih, diam coba. Contoh lainnya gini guys, di sekolah tentunya kita pernah belajar fisika tentang pemuaian benda, di mana dulu waktu belajar fisika sering dijelaskan mengapa pemasangan kaca atau sambungan rel kereta api dibuat longgar. Jawabannya adalah Karena kalau terlalu rapat kaca bisa pecah saat longway bu. Kalau rel kereta api bisa bengkok kalau dipasang terlalu rapat bu. oke, yo. Wis, pinter ya. Dan itu sama halnya dengan kabel listrik guys. Ya, semua sudah menyaksikan ya. Sudah bu. Oke, jadi kita lanjutkan ya. Tadi videonya itu mengenai kabel listrik yang memuai. Jadi ada kaitannya dengan materi kita saat ini, kira-kira seperti itu. Nah, dari video yang sudah kita saksikan tadi, ada di antara kalian yang mau bertanya? Saya berikan kesempatan. Ya, Ibu Alvin. Ya, terima kasih Bu atas kesempatannya. Bu, sebenarnya kabel listrik itu terbuat dari apa sih Bu? Ya, pertanyaan yang bagus dari Alvin. Ada yang mau menjawab pertanyaan dari Alvin?
Ya, coba Mudi. Saya Bu, kalau kita buka kabel itu Bu, ada kayak kawan-kawan itu Bu, terbuat dari tembaga Bu. Di luarnya Iya, terbuat dari bagus. plastik Bu, berbahan plastik Bu. Iya, bagus sekali. Ya, benar apa yang dikatakan Mudi tadi, bahwasanya kawat listrik itu, dia bagian dalam itu terbuat dari tembaga dan dilapisi plastik. Kan kira-kira seperti itu ya. Iya, Yanti ada yang mau ditanya? Iya Bu, ini kan tadi kata Mudi kalau kawat itu kabel itu terbuat dari tembaga. Kenapa ya Bu dibuatnya dari tembaga? Iya. Pertanyaan selanjutnya ya. Jadi tadi Alvin bertanya terbuat dari apa? Mungkin menjawab bahwasannya kawat listrik itu terbuat dari tembaga bagian dalamnya dan dilapisi oleh plastik. Sudah kita ketahui ya. Itu nanti di pembelajaran selanjutnya nanti kita bicara tentang konduktor, isolator, itu di kalor nanti. Pembelajaran selanjutnya nanti lebih mendalam, kira-kira seperti itu. Nah, pertanyaan Yanti lagi, kenapa mesti tembaga kan gitu ya? Kan ada sih Bu logam yang lain, kira-kira seperti itu. Jadi sebenarnya ada alasan-alasan ya, alasan kenapa sih mesti tembaga. Yang pertama alasannya masalah ekonomisnya atau masalah harganya. Kalau dibandingkan sebenarnya sih bisa logam yang lain gitu. Misalnya kayak perak bisa-bisa saja kan gitu ya. Emas juga bisa. Tapi dari segi ekonomisnya ya, dari segi harga, tembaga dibanding dengan yang saya sebutkan tadi, perak dengan emas lebih mahal. Maka diambillah titik tengahnya, diambillah tembaga yang juga bisa juga dibuat menjadi kawat listrik. Jadi dari harga itu yang pertama. Lalu yang kedua dari kelenturannya. Nah, kalau pertanyaannya kerusakan tiang listrik kira-kira seperti itu mau mengganti, kan dia bisa digulung ya, bisa digulung kawat tersebut. Jadi dia sifatnya lebih lentur. Kira-kira seperti itu. Selain lebih lentur, dia mempunyai massa jenis yang kecil. Nah, materi sebelumnya kita kan sudah belajar ya tentang massa jenis yang dilambangkan dengan rho, kira-kira seperti itu. Saya rasa masih ada yang ingat ya, ya kan Mudi? Iya. Bu. Iya, jadi itu bergantung kepada massa jenisnya. Jadi kalau dia tembaga, massa jenisnya kecil. Karena massa jenisnya kecil, maka dia lebih ringan. Kan kita masang tiang listrik, kawat listrik kok di atas. Kan kira-kira seperti itu. Jadi kita ambillah mana ya bahan yang lebih ringan, gitu. Bisa gampang untuk memasangnya di atas, kira-kira seperti itu. Itulah beberapa alasan, dan sebenarnya masih banyak lagi alasan-alasan kenapa sih mesti tembaga yang digunakan sebagai kawat listrik itu. Iya, itulah jawabannya Yanti. Ada lagi yang mau ditanya? Terima kasih Bu atas jawabannya Bu, cukup. Iya, sama-sama. Oke, selanjutnya setelah menayangkan dan kita menyaksikan bersama-sama tentang video tadi, yaitu tentang kawat listrik yang dipasang kendur, ya, kawat listrik yang dipasang kendur itu ada juga memang kaitannya dengan pemuaian. Jadi perlu kalian tahu ya, setiap benda jika dipanaskan dia akan mengalami pemuaian. Jika dipanaskan atau diberikan suhu dia akan mengalami pemuaian. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau katanya mengalami pemuaian berarti akan terjadi perubahan ya, perubahan panjangnya, perubahan luasnya maupun perubahan volumenya. Kira-kira seperti itu. Ini berlaku untuk zat padat. Nah, berikutnya tidak hanya zat padat saja yang mengalami pemuaian. Nah, kita ketahui ada 3 jenis zat. Ada zat padat, cair, dan gas. Cair dan gas juga akan mengalami pemuaian jika dipanaskan. Nah, tetapi untuk pertemuan kali ini kita hanya membahas pada
pemuaian zat padat saja. Itu ya anak-anak. Iya. Jadi untuk saat ini kita akan melakukan, sebenarnya ini bukan praktikum karena kita pembelajarannya dari, saya sudah membuat satu LKPD yang harus kamu selesaikan ya, di dalamnya ada video ya, ada video tentang pemuaian. Nah, kalian bisa saksikan ya lewat LKPD itu, kalian bisa saksikan di situ ada linknya ya, ada linknya. Nanti kamu selesaikan pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD, sekalian menyaksikan videonya, langsung dijawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Untuk itu, karena videonya hanya 5 menit, saya rasa cukup sekitar 6-7 menit, sekalian sambil diselesaikan LKPD-nya. Saya berikan waktu untuk kalian melihat LKPD dan menyelesaikannya. Oke anak-anak? Baik, Bu. Baik, Bu. Ya, Bu. Ya, saya persilahkan untuk melihat linknya dan menyelesaikan LKPD-nya. Ya, bagaimana anak-anak? Udah selesai? Belum, Bu. Tinggal sedikit. Ya, saya tunggu ya. Ya, bagaimana? Sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Iya. Nah, sekarang giliran kalian untuk mempresentasikan hasil kerja kalian ya, atau boleh menyimpulkan apa sih yang bisa kalian simpulkan dari tayangan video yang ada di LKPD tersebut. Ya, coba Intan. Berdasarkan pengamatan saya dari video yang ada di LKPD, Bu, di situ kesimpulan yang saya dapat itu aluminium mengalami penyimpangan dan yang paling kecil itu adalah besi, gitu. Kalau yang saya amati, Bu. Oke, bagus. Intan mendapat kesimpulan bahwasanya setelah dipanaskan, itu ada 3 logam, ada besi, ada apa lagi Intan? Aluminium, Bu. Ada aluminium dan ada apa satu lagi? Besi, aluminium dan itu ada kuningan gitu ya. Jadi ada 3 Kuningan, ya. dan setelah kalian lakukan atau kalian lihat videonya, ternyata logam aluminium mengalami pertambahan panjang, kira-kira seperti itu ya, yang lebih besar jika dibandingkan kedua logam yang tadi, atau bisa dibandingkan dengan besi, kira-kira seperti itu. Nah itu Intan. Yang lainnya ada kesimpulan yang lain? Bu. Sama dengan Intan, Bu. Iya, bagus sekali. Nah, jadi dari praktikum yang ada di video itu, ya, dapat kita simpulkan bahwasannya ya, kita simpulkan seperti yang dikatakan Intan tadi,
aluminium ya memiliki koefisien muai panjangnya yang paling besar, kan kira-kira seperti itu. Ini ada PPT yang saya share, bisa nampak? Kelihatan, Bu. Oh, kelihatan. Ada Bu, ada. Iya Bu, ada Bu. Iya. Kelihatan Bu. Kelihatan. Iya. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil ya, kita ambil dari praktikum yang ada di video tadi ya, bahwasannya yang pertama kamu harus tahu dulu ya, percobaan yang dilakukan ini adalah percobaan sederhana tentang pemuaian zat padat dengan menggunakan alat percobaan yang bernama Mussenbrook. Nah, jadi Mussenbrook itu adalah alat percobaan untuk mengetahui pemuaian yang terjadi pada suatu zat padat. Jadi ada 3 tadi dipanaskan, kira-kira ini gambarnya seperti ini. Inilah yang disebut dengan Mussenbrook. Nah, lalu berikutnya ya, ketiga benda ini ya, logam ini dipanaskan oleh Mussenbrook, maka dia akan memuai atau mengalami pemuaian. Lalu berikutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi pemuaian itu. Kira-kira seperti itu ya. Yang pertama adalah ukuran awal bendanya. Nah, jadi seperti yang tadi, ketiga benda dengan panjang yang sama, aluminium, kuningan, dan besi dipanaskan, maka ketiganya akan mengalami pemuaian dan ukurannya akan berbeda. Jadi ukuran awal suatu benda akan berpengaruh terhadap proses pemuaiannya. Jika semakin besar ukuran awal suatu benda, maka semakin besar pula pemuaiannya. Jadi ukuran awal itu atau dilambangkan nanti dengan LO, nah itu sangat berpengaruh oleh pemuaian tadi. Berikutnya ada yang disebut dengan koefisien muai bendanya. Nah, koefisien muai benda itu maksudnya adalah bilangan yang menunjukkan besarnya pertambahan ukuran zat setiap satuan ukuran zat pada kenaikan suhu 1 derajat Celcius. Jadi maksudnya tadi, kalau dia dipanaskan, ya, naik dia 1 derajat Celcius, berapa kenaikannya atau berapa pertambahan panjangnya, dilihatlah dia dari alat Mussenbrook tadi. Jadi ini adalah ukuran atau skala atau bisa dikatakan rollnya lah untuk menentukan berapa sih pertambahan panjangnya. Kira-kira seperti itu. Itulah koefisien muai panjang. Dan yang ketiga adalah perubahan suhu benda. Nah, perubahan suhu benda atau delta T-nya itu sangat berpengaruh. Jadi itu adalah salah satu faktor yang mempengaruhi. Kenaikan suhu yang besar akan lebih banyak lagi atau lebih panas lagi, lebih besar lagi, maka ukurannya juga akan lebih panjang lagi. Itu maksudnya. Jadi ada 3 faktor ya, ada 3 faktor yang mempengaruhi pemuaian tersebut. Lalu berikutnya, nah di sini ada yang saya sebutkan tadi sebelumnya, pemuaian pada zat padat. Jadi pemuaian zat padat itu ada 3, bisa terjadi 3 hal, yaitu pemuaian panjang, luas, dan volume. Nah, jadi pemuaian panjang nanti bisa kita lihat kembali di materi ajar. Di sini sudah ada rumusnya, dan pemuaian luas juga sudah ada, dan pemuaian volume. Jadi di sini hanya berbeda dilihat dari koefisiennya tadi. Makanya tadi faktor yang mempengaruhi pemuaian itu adalah koefisien muainya. Itu dia, koefisien muainya. Nah, dan yang terakhir, prinsip pemuaian tadi ya, yang seperti kita tonton tadi di kabel listrik ya. Nanti kadang-kadang bisa kita lihat melengkung, kadang-kadang lurus. Jadi kalau lurus bisa kita lihat pada malam hari, karena kabel listrik itu mengalami penyusutan. Penyusutan yang terjadi jika suhunya dingin. Kalau suhunya panas pada siang hari, maka dia akan mengalami pemuaian. Kalau malam hari, dia akan mengalami penyusutan. Nah, itulah kesimpulan yang bisa kita ambil pada pertemuan hari ini. Sebelum kita tutup pertemuan ini, ada yang mau ditanya?
Iya, iya Abdullah. Terima kasih Bu Guru. Iya, Saya mau bertanya Bu Guru. Tadi Ibu Guru menjelaskan ada 3 faktor yang mempengaruhi pemuaian. Yang ingin saya tanyakan, faktor mana yang paling besar pemuaiannya Bu Guru? iya. Ini kalau di ada lagi yang mau bertanya? Biar sekalian ada. Cukup, Bu. Iya, terima kasih ya. Terima kasih untuk Abdullah. Kalau dikatakan faktor-faktor yang mempengaruhi udah itu ada 3. Ketiganya itu sangat-sangat mempengaruhi karena dia berbanding lurus, kira-kira seperti itu. Nah, jadi seperti yang saya sebutkan tadi, 3 faktor yang mempengaruhi pemuaian itu mulai dari ukuran awal bendanya dan koefisien muainya, dan yang terakhir tentang kenaikan suhu atau perbedaan suhu. Itu 3 hal yang memang sangat mempengaruhi. Kira-kira seperti itu Abdullah. Bisa Abdullah? Terima kasih Ibu Guru. Bisa Bu Guru, terima Iya. kasih. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada, sebelum kita tutup pertemuan kita ini, saya akan memberikan post-test di akhir ini ya. Dan linknya juga sudah saya share di GCR. Silahkan kalian semua melihat linknya dan segera diselesaikan. Saya beri waktu 5 menit. Udah selesai? Belum, Bu. Oke. Kita tunggu. Sudah, Bu. Udah, Bu. Iya. Sudah tahu ya, sudah melihat hasilnya ya. Sudah Bu, alhamdulillah lebih baik. Iya, Bu. Syukurlah kalau hasilnya lebih baik, berarti pembelajaran kita ini sangat bermakna dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian dan bisa kita lanjutkan untuk pembelajaran selanjutnya. Sebelum kita tutup, ada baiknya kita menutup dengan doa. Silahkan, siapa tadi ketua kelasnya? Silakan Iman untuk menutup dengan doa. Oke teman-teman, alhamdulillah pembelajaran kita sudah selesai. Mari kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Iya, sekianlah dulu pertemuan kita. Jadi untuk pertemuan selanjutnya silahkan dibaca bukunya masing-masing untuk pertemuan selanjutnya, yaitu tentang sekian dan terima kasih. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Bu. Ya. Terima kasih, Bu. Alhamdulillah sudah kita selesaikan sesi yang kedua. Kita masuk yang ketiga. Mau dilanjutkan atau gimana, Bapak Ibu? Tolong tanggapannya Beri dulu ya tanggapannya dulu. Tanggapan Oh iya. dulu, Bu. 1-2 orang nanti baru. Ya, maafkan lupa. Baiklah, Bu Intan sudah Bu Maria sudah menyampaikan, mempresentasikan mengajarnya. Persilahkan untuk teman-teman memberikan tanggapan kepada Bu Maria. Silahkan. Bu Intan, silahkan Bu Intan. Oke, terima kasih Maria. Jujur ya, saya itu suka sekali dengan suaranya Ibu gitu. Maksudnya sangat berwibawa dan terdengarnya tuh jadi pembawaannya itu enak gitu Bu. Membuat siswa itu nyaman untuk belajar begitu Bu. Suaranya itu menurut Terima saya kasih Bu Intan. sangat
indah begitu Bu. Untuk menyampaikan materi itu jadi terdengar ini sekali gitu. Terus untuk secara Terima keseluruhan kasih. aspek-aspek pendahuluannya dan semuanya sih sudah muncul, tapi sepertinya tadi yang lupa itu di poin refleksi dan ini Bu tadi tuh ada yang seperti Bu Alvin itu tadi tuh apa menyinggung materi yang akan datang seperti itu, mungkin tadi kelupaan. Itu aja mungkin dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Intan. Ya, silakan Bu Popon. Ya, terima kasih Bu Maria. Nggak tahu saya salah apa enggak ya. Kalau menurut saya tadi Ibu lupa absen, betul nggak sih? Apa absen ya? Yang pertama, di awal tuh. Absen Bu tadi saya di GCR di GCR ya di Bu Maria. Iya, Di GCR. betul. Jadi saya yang nyimak. Terus tadi betul itu yang pertama, terus yang terakhir sama dengan Bu Intan. Tadi Ibu bilang menyinggung gitu ya akan di pembelajaran berikutnya, tapi belum disebutkan. Misalnya minggu depan mah kita mau ngebahas apa gitu. Itu. Udah, yang lainnya bagus, the best lah. Terima kasih. Betul kata Bu Intan, suaranya tuh bikin nyaman, jadi malah gitu mendengarkan Bu Maria menjelaskan. Terima kasih Bu Popon. Terima kasih juga atas masukannya ya. Suaranya jernih ya Bu ya. Berwibawa gitu Bu. Gimana ya suaranya tuh enak sulit Iya, dijelaskan bisa aja. dengan kata-kata. Terima kasih. Itu untuk masukannya juga mudah-mudahan RPP berikutnya bisa diperbaiki lagi dengan baik lagi. Oke teman-teman, masih ada yang lain? Ya, silahkan Pak Abdullah. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jujur, penampilan Bu Maria sangat baik Terima kasih sekali. Pak Abdullah. Mungkin sedikit saja penambahan. Mungkin pada saat memberikan LKPD, ya mungkin baiknya juga ditampilkan LKPD supaya anak-anak dipandu pengerjaannya. Walaupun sudah kita terima LKPD-nya, ya siapa tahu mungkin lebih bagusnya lagi kalau Share screen. kita sama-sama lihat, sama-sama baca, supaya kita lihat anak-anak bagaimana. Mungkin cuma masukkan sedikit Siap saja Pak, Bu siap. Maria. Oke ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Alvin. Iya, sebenarnya komentar saya sama dengan ibu-ibu yang lain. Bu Maria itu suaranya khas sekali. Medan. Ya Bu Alvin, kalau orang Medan gitu, Bu Udi terus tahu itu. Iya, tapi cara penyampaiannya itu beda. Benar-benar cocok tuh kalau jadi guru. Benar. Cara memberikan pengarahan, kemudian materi itu bagus. Cuman tadi memang terkendala teknis ya Bu, yang agak sedikit mengganggu. Selebihnya untuk aspek dari pendahuluan, inti, dan penutup, saya memberikan apresiasi Bu Maria. Terima kasih Bu Alvin. Ya, untuk masukannya juga terima kasih. Iya. Oke. Masih ada Bapak Ibu? Ya, untuk berikutnya gimana Bu? Mau break dulu atau mau lanjut atau untuk besok atau gimana? Sekarang mau ada TikTok. Habis ini Bu Ana kan ya Bu ya kalau lanjut.